Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba untuk sharing untuk bagaimana sih shift register 74 ACT595 ya, atau yang seri sejenisnya ini bekerja ya di sini. Jadi saya gunakan datasheetnya ini, saya perlihatkan untuk blok diagramnya seperti ini. Nah, saya juga sudah siapkan di di simulasinya menggunakan Proteus ISIS ya, sudah saya gambarkan di sini, kemudian saya sudah running di sini. Kemudian di bagian outputnya ini saya coba untuk hubungkan ke segmen ya, untuk nanti coba mendisplaykan angka ya. Nah, jadi di blok diagramnya di sini ada bagian ini ya, ada 8 bit shift register di sini ya, bagian ini. Kemudian ada blok berikutnya ada yang namanya storage register. Kemudian bagian keluarannya ada yang namanya state output ya. Nah, di sini ada beberapa pengontrol ya. Ada yang namanya datanya itu yang pertama di sini DS ya, datanya. Kemudian di bagian keluarannya ada gig 0, data keluarannya sampai dengan gig 7. Kemudian ada bawaan juga kalau misalnya nanti ingin ada semacam kalau penjumlahannya kayak carry, tapi ini sebenarnya penerusan dari ini ya. Kalau ingin dibuat lebih banyak ya, atau misalnya ini kan 8 bit, kalau misalnya pengen 16 bit ya kita pakai 2 IC, kalau pengen 30 bit kita pakai 4 IC. Ini kalau menghubungkan ini ya. Jadi ini dimasukkan ke bagian data ini untuk tingkat yang berikutnya atau untuk IC yang berikutnya ya. Disambung seterusnya sampai sebanyak yang dibutuhkan. Jadi bagian ini ya, di cascade istilahnya. Kemudian di sini ada kontrol yang namanya SHCP atau shift clock ya di sini. Kemudian ada master set ya. Kalau SHCP berarti akan mengclock data ini masuk ke dalam disk ya. Jadi masuknya ke stack ini dulu, tidak masuk ke bawah. Nanti kalau masuk ke bawah nanti urusannya yang ini. Jadi kita biasanya kalau penggunaannya biasanya kita ada data 8 bit ya. Nah, itu tiap bitnya mulai dari MSB kita masukkan lewat di sini satu persatu. Jadi misalnya data ke-7 ya, atau bit ke-7 masuk ya, kita clock. Bit ke-6 masuk, kita clock ya. Nah, maka itu diulangi sampai dengan bit ke-0 ya. Jadi bit 7, bit 6 sampai dengan ini. Jadi tiap data akan di clock masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini sebanyak 8 atau 8 bit tadi, maka ketika ingin dikeluarkan dari sini kita tinggal clock di sini. Dengan clock di sini kita akan pindah ke sini ya, ke bit storage-nya yang 8 bit ini, di STCP ya, atau store clock di sini. Kemudian untuk keluar dari rangkaian ini atau IC ini, maka bagian OE-nya harus dibikin rendah ya. Jadi kalau di simulasi ini saya bikin ke ground, berarti otomatis ketika sudah di STCP masuk ke shift register atau ke storage register ini, maka otomatis akan keluar di bagian ini ya, gitu. Kemudian adapun reset ini adalah untuk mereset bagian ini ya, bagian yang shift. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang ini. Jadi kalau ini reset, otomatis kalau ini di clock keluar ya akan otomatis juga reset, sehingga semuanya 0 gitu ya. Nah, untuk mereset ini juga perlu clock ya. Jadi ketika ingin mereset ini harus dibikin logika rendah atau L ya, kemudian baru di clock ya bagian ininya menggunakan shift SHCP. Nah, kita cobakan di sini. Kita ingin misalnya mengclock data ya, data 1 sebanyak 3 kali, sehingga nanti yang menyala A, B, C ya di segmen. Kita coba di sini. Kita klik yang ini. 1 ya. 2, 3 ya. Nah, sekarang kita coba di sini mengeluarkan ya. Jadi ini masih jadi posisinya ketika klik 3 kali itu masih di dalam ini ya. Nah, untuk mengeluarkan di sini kita harus klik yang namanya STCP ini. Nah, jadi nyala A, B, C nyala ya. Ini harusnya kembali ke 0. Nah, udah. Kemudian untuk mereset ini bagaimana caranya tadi ya. Jadi kalau mau reset berarti yang direset adalah shift register dulu, direset dengan memberikan ini 0 ya.
kemudian ini saya kasih clock ya, kasih clock lagi di sini, naik turun ya, 0 ya. Kemudian ini ketika sudah di reset ini bisa dikembalikan ke 1 ya. Kembalikan 1, baru nanti karena di bagian shiftnya ini sudah 0, maka ketika saya clock keluar akan menjadi 0 semua gini ya. Nah sekarang kita cobakan untuk mendisplaykan angka. Misalnya saya punya angka 0 misalnya ya, ingin menampilkan angka 0 di sini. Angka 0 itu berarti saya, kalau angka 0 berarti yang banyak nyala kan, yang segmen yang banyak nyala lebih banyak daripada yang padam ya. Jadi jumlah yang nyala dari segmennya ini pada saat menampilkan angka 0 itu lebih banyak daripada yang padam ya. Ya kita cari yang padam. Yang padam apa ini? G ya, di sini G berarti G-nya kasih 0. G-nya saya kasih 0, kemudian dotnya tidak dipakai di sini ya. Ini kita kasih 0. Yang lainnya berarti 1 semua. Ini 1. Ini juga 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Misalnya coba lagi yang kedua misalnya ya. Atau angka 1, nama angka 1. Kalau angka 1 yang paling banyak segmen padam ya. Yang nyala cuman B sama C ya. Yang kita cari yang nyala paling sedikit ya. Yang paling sedikit aja ini 1. Berarti yang lain jadi 0 0 0 ini 0 ya, ini juga 0, nah ini 0, ini 0 ya. Nah jadi seperti itu, kita cobakan di sini sekarang. Nah ini ya, nah tadi sudah di reset ya, meskipun tidak di reset tidak masalah, asal kita kirimnya 8 otomatis dia akan terdorong semua ya di bagian ini, di bagian apa tadi, karena ini 8 ya, otomatis ketika kirim 8 lagi sudah lepas keluar ya yang sebelumnya. Karena kalau kirim 8 otomatis sudah mentok sampai Q7 di sini ya, Q7 ya. Nah kita coba misalnya display angka 0 ya, kita lihat dulu. Jadi yang masuk pertama adalah bagian MSB ya, MSB kita lihat di sini. Jadi 0 ya, nah 0 2 kali ya, kita 0 2 kali, kita 0 datanya, kemudian saya clock 2 kali ini ya, di bagian ini saya klik 2 kali, 1 ya, kemudian 2. Nah setelah 2 ini angka 1 semua, ini 1 sebanyak berapa ini, 1 2 3 4 5 6 kali berarti ya. Kita clock di sini 6 kali berarti, tinggal nanti jumlahnya 2 tambah 6 8 ya. Ini 6 kali, 1 2 3 4 5 6 ya. Jangan tambah lagi, kalau tambah lagi nanti jadi 9, yang 8 nya nanti akan jadi bergeser, datanya beda ya. Nah sekarang ini masih posisinya sebenarnya ada di bagian ini ya. Nah untuk mengeluarkan bagian ke sini maka harus saya clock. Nah, clocknya di mana? Dikasih di STCP atau store clock ini kita berikan. Harusnya kalau betul nanti datanya dikirim ini menampilkan angka 0 ya. Nah betul berarti angka 0 ya. Nah sekarang coba lagi, sekali lagi ini di data yang kedua ya, kita menampilkan angka 1. Kalau nampilan angka 1 bagaimana? Nah 0 nya berapa kali ini? 1 2 3 4 5. 0 nya 5, berarti saya kasih di sini 0. Kemudian saya clock di sini 5 kali ya, 5 kali. 1 2 ya, 3 4 5. Nah 5 ya, setelah 5 kali 1 2 kali, berarti ini saya ubah jadi 1, saya clock 2 kali.
1 2 ya. Kemudian terakhir di sini 0, kembali lagi 0. Saya clock lagi 1 kali. Jadi jumlah clocknya tadi 8 ya, 8. Nah, sekarang kalau saya belikan ini, pindahkan ke bagian storage, harusnya ini akan menambahkan angka 1. Nah, seperti ini, berarti sudah berhasil ini ya. Nah, seperti itu. Jadi itu cara kerja dari shift register 74 HC 595 ya. Kalau di tengah ini tipenya saja lah. Kalau ada yang HC, ada yang HC3, ada yang LS dan seterusnya itu ya. Nah, nanti kalau ini sudah digabungkan dengan microcontroller seperti Arduino ya, nanti prosesnya tidak kelihatan seperti ini ya, cepat ya. Karena kalau mikro itu kan speednya itu kan di skala nano ya. Skala mikro, maaf ya. Mungkin kalau yang prosesor tingkat tinggi ya di apa namanya, di komputer bisa sampai nano, skalanya nanosecond ya, sehingga tidak terasa kalau ini sudah masuk datanya ya. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari cara kerja dan simulasi untuk shift register ya, IC shift register 595. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.